Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, jika semuanya sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Kalau memang sudah sarapan, Ibu Guru harapkan semuanya bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong ketua kelas dipimpin temannya berdoa dalam hati. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu Guru mau cek kehadiran kalian. Kira-kira dari kalian ini ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Ya. Oke, rajin-rajin ya. Ibu Guru harapkan ke depannya kalian tetap rajin untuk belajar. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Kalau memang sudah siap, sebelum kita mulai belajar, tolong dikondisikan dulu bangku mejanya. Sudah rapi atau tidak? Kemudian diperhatikan di sekelilingnya, apakah ada sampah? Nah, yang terpenting adalah sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan tepuk semangat dulu ya. Supaya kita lebih bersemangat lagi untuk kegiatan pelajaran hari ini. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa itu. Ya. Sekarang perhatikan ke layar. Masih ingat kalian dengan materi kemarin? Masih? Kalau boleh tahu, kemarin kita pelajari materi apa? Angkat tangan. Tentang siklus menstruasi dan fertilisasi. Oke, kita pelajari mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi. Berbicara mengenai fertilisasi, masih ingatkah kalian apa itu fertilisasi? Coba angkat tangan. Ya, Ratna. Pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Ya, pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Ya, berbicara mengenai sel sperma dengan sel telur. Masih ingatkah kalian organ apa saja yang menghasilkan sel sperma dan organ apa saja yang menghasilkan sel telur? Angkat tangan. Ya, Nanda. Sel telur dihasilkan oleh ovarium, sedangkan sel sperma dihasilkan oleh testis. Ya, sel telur dihasilkan oleh ovarium, sedangkan testis dihasilkan oleh sedangkan sel sperma dihasilkan oleh testis. Oke. Nah, jika organ-organ reproduksi kalian itu bermasalah, ya, apakah kalian bisa menghasilkan keturunan? Tidak. Susah. Ya, mungkin bisa jadi atau bisa juga sulit. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari berbagai macam gangguan pada sistem reproduksi kita selaku manusia? Apa? Coba Minhatul. Contohnya seperti menjaga kebersihan alat reproduksi. Contohnya seperti menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke, ya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi nanti ya di selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Ya, itu dia bilang urat. Ya.
Jangan perhatikan uranya, tapi perhatikan isi dari video itu. Nah, kira-kira dari video itu kita akan mempelajari materi apa kira-kira? Mengenai sistem penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Apa manfaat yang kita bisa peroleh setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, kita bisa tahu berbagai macam penyakit ya yang bisa mengganggu sistem reproduksi manusia. Yang kedua, kita juga bisa tahu upaya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, adapun teknis pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti ibu guru akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, nanti kalian diskusikan suatu permasalahan yang nanti ibu guru akan berikan. Kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Lalu kemudian setelah selesai itu kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Adapun teknis penilaiannya, nanti ibu guru akan nilai pengetahuan kalian, keterampilan kalian, sampai sikap kalian ibu guru akan nilai semuanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui literasi dan diskusi berbasis masalah, siswa dapat menganalisis berbagai macam penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui studi literasi dan diskusi berbasis masalah, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dan penelusuran informasi terkait berbagai macam penyakit dan upaya pencegahannya pada sistem reproduksi manusia dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi berbasis masalah, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang ibu guru bilang tadi, ada tes pengetahuan atau nilai pengetahuan ya. Jadi ibu guru akan tes kemampuan awal kalian. Ya, sejauh mana kemampuan awal kalian walaupun kita belum bahas materi ini. Bisa difahami? Bisa. Kalau memang sudah bisa difahami, silakan keluarkan HP-nya. Aktifkan paket datanya, ibu guru akan bagikan link soalnya ya. Sudah dilihat? Sudah masuk di grup? Ya, silahkan mulai dikerjakan. Kalau awal enggak apa-apa ya. Salah. Kalau sudah selesai, silakan bisa langsung dikirim jawabannya. Nanti kalian bisa melihat langsung nilainya berapa ya setelah kalian kirim. Langsung muncul di HP-nya, nilainya berapa.
Di situ langsung terlihat jelas nilainya. Ya. Sudah semuanya ngirim? Sudah. Oke. Di sini ada beberapa orang yang tuntas, kebanyakan yang tidak tuntas. Yang dapat 100 di situ Nanda Luciana ya. Luar biasa. Ibu guru harapkan nanti pas di akhir pembelajaran ketika ibu guru tes nanti tuntas juga ya. Karena di sini banyakan yang tidak tuntas, tidak apa-apa ya. Tapi nanti di akhir pembelajaran ketika ibu guru kasih tes lagi, ibu guru harapkan semuanya tuntas. Karena kalau kalian tidak tuntas, maka ada tugas remedial. Sedangkan yang tuntas nanti akan diberikan materi pengayaan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan ke layar. Bisa dilihat? Bisa. Jelas? Nah, ini ada sebuah artikel yang berisikan suatu permasalahan. Silahkan diperhatikan baik-baik artikelnya. Kira-kira dari artikel ini masalah yang teridentifikasi apa? Ya, nanti kalian bisa tulis ya. Masalah yang teridentifikasi menurut kalian. Kalian tulis ada di LKPD-nya, nanti ibu guru akan bagikan. Kemudian setelah kalian bisa mengidentifikasi masalah dari artikel ini, kalian merumuskan masalah atau membuat pertanyaan. Lalu dari pertanyaan itu kalian buat jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesa atau hipotesis. Bisa difahami? Sudah jelas? Oke. Kalau memang sudah jelas, sekarang ibu guru akan bagikan LKPD. Disesuaikan bukan LKPD ya, mohon maaf, ibu guru akan bagikan kelompok ya. Sebelum LKPD ibu guru akan bagikan kelompok disesuaikan dengan hasil tesnya yang tadi. Kelompok pertama Nanda Luciana, kelompok 2 kelompok 1 Nanda Luciana, Anggi Husnawati, Fitri Yuliani. Kelompok 2 Baik Almatika, Fitriyanti, Nanda Fitriani, Febi, Dika dan Dika Wahyudi. Kelompok 3 Minhatul, Ayu Lestari, Suhantika dan Rizka Aprilia. Kelompok 4 Ratnawati, Maulia Arun, Nindi Damara dan Isna Riyadi. Sedangkan kelompok 5 atas nama Rizky Satriadi, Finalia Yuliastari dan Dwi Wulandari. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah ibu guru bacakan tadi. Diatur posisi duduknya, silakan. Ayo, silakan mulai. Diangkat. Nah. Awas cok ya. Dika di sini boleh. Dika di sini. Bisa diangkat bangkunya? Sini ibu guru bantu. Nah. Tahu angkat atur begini aja. Tuh, kayak kemarin. Bisa? Nah. Tuh, biar ada juga bisa di sini, ya. Yang laki di situ. Ya,
Minta tolong 2 orang ambilkan buku paket di perpus. Ya. 2 orang cepetan. Sekarang ibu guru akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya. Sudah dapat semua? Sudah yang ini? Nah, kelompok 1. Kemudian kelompok 5. Sudah dapat semua? Cukup? Ya. Oke, perhatikan semua. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya. Diperhatikan baik-baik petunjuk yang ada di LKPD-nya. Kalau memang ada kesulitan, waalaikumsalam, bisa ditanyakan ke ibu guru. Silakan dibagikan temennya. Yang di belakang belum. Nah, dimanfaatkan fasilitas yang ada. Kalian bisa memanfaatkan buku paketnya yang sudah dibagikan, bahan ajar yang sudah ibu guru kirimkan beberapa hari yang lalu di WA Group, dan juga kalian bisa memanfaatkan internet. Ya, bisa kalian searching di Google. Silakan kalian manfaatkan fasilitas yang ada untuk mencari sumber bacaan agar kalian dimudahkan untuk menjawab LKPD. Silakan mulai bekerja, dibaca, ya. Dibaca bukunya. Dibaca bukunya. Ya, ambil pulpen dulu Bu Guru. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada. Tidak. Kelompok 4? Sudah jelas ya, silakan dimanfaatkan bukunya, dibaca. Kelompok 2. Ya. Ini diisi Dika ya. Nah, isi apa masalah yang teridentifikasi dari kasus ini, baru kemudian buat pertanyaan. Setelah itu kamu buat jawaban sementara dari pertanyaannya,
yang sudah kamu buat tadi ya. Jangan lupa diisi yang lain-lain juga ya Dika ya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ibu guru kasih waktu 15 menit untuk kalian diskusikan ya dengan anggota kelompoknya sebelum nanti ibu guru berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kan pembuka. Manfaatkan HP-nya, bisa cari di Google ya. Ini bukunya juga dimanfaatkan. Ya, Dika ya. Dwi Wulandari ada kesulitan? Tidak ada ya.
Sudah jadi belum? Sudah. Belum ya? Kita tunggu kelompok 2 belum jadi. Ya. Jangan ngobrol saja, ya. Silahkan ditulis. Sudah jadi belum? Sudah. Oke. Oke. Sampahnya dipungut dong, Minhatul. Jangan suka buang sampah sembarangan ya. Kalau salah bilang apa? Ya, besaran dong suaranya, jangan bisik-bisik. Ya, maaf guru. Sudah kelompok 5? Sudah ya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 2? Sudah. Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kalau memang sudah siap, sebelum kita mulai presentasi seperti biasa ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat lagi ya. Kita bisa mulai? Bisa. Kita mulai, tepuk semangat. 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 Oke, ke atas semangatnya Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak. Kita mulai presentasinya ya. Silakan kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan. Nggak apa-apa di tengah sini, tengahan.
Jangan terlalu sini, tidak kelihatan nanti. Ayo, silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, dari artikel yang tersedia pada LKPD, maka masalah yang teridentifikasi dari kasus di atas adalah meningkatnya penyebaran virus HIV. Perumusan masalahnya adalah apa yang menyebabkan virus HIV meningkat penyebarannya? Hipotesanya adalah pergaulan bebas. Dari gambar yang ada di LKPD, ada beberapa penyakit. 1. Penyakit gonore. Gonore atau gonorrhea adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urine. AIDS. AIDS adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit herpes. Penyakit herpes simplex genitalis. Herpes kelamin atau herpes genital yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Dapat menular melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Infeksi HSV dapat menyebabkan rasa nyeri, gatal, dan luka pada darah genital penderitanya. Keputihan. Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Jika keputihan sudah dalam kondisi yang tidak wajar akan ditandai oleh beberapa hal, seperti menimbulkan rasa gatal di dalam vagina dan sekitar bibir vagina bagian luar. Sifilis atau raja singa. Penyakit yang dipicu oleh bakteri Treponema pallidum ini merupakan imbas dari pelaku seksual yang beresiko, seperti seks oral dan seks anal. Nah teman-teman, ada juga upaya yang harus kita lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit pada sistem reproduksi. Adalah pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari bagi perempuan. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Penyebab penularan HIV dan AIDS. Dan faktor yang menyebabkan kasus HIV meningkat penyebarannya adalah bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, menggunakan alat makan bersama dengan penderita HIV, transfusi darah yang alatnya tidak steril. Pencegahan HIV adalah saling setia terhadap pasangan, hindari berganti pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan teman-teman, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok berapa yang mau menanggapi? Kelompok 2, silakan berdiri. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Diulangi ya. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Menurut saya dan sepemahaman saya, penyakit AIDS tidak bisa disembuhkan total. Penderita AIDS bisa diobati yaitu dengan rutin mengkonsumsi obat HIV. Tapi pengidapnya tidak akan pernah sembuh total. Dan apabila pengidap HIV menjalani gaya hidup sehat, tidak menutup kemungkinan mereka bisa berumur panjang. Ada lagi? Hanya itu saja. Ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup dari kelompok 1. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan tepuk tangan untuk temannya. Silakan boleh duduk. Siapa lagi yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 3, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan artikel yang sudah dibaca dan diamati, masalah yang teridentifikasi adalah penyebaran virus HIV yang meningkat. Perumusan masalahnya adalah apa yang menyebabkan penyebaran virus HIV meningkat, dan hipotesanya adalah salah satu contohnya karena gonta-ganti pasangan seksual. Kemudian pada LKPD tersedia gambar mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertama, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. 2. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah dengan penderita AIDS, dan lain-lain. 3. Penyakit herpes disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, perih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil, kemudian lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. 4. Keputihan. Penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. 5. Sifilis atau raja singa. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya dan menyebabkan kerusakan. Dari hasil analisis beberapa gambar penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia, upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah menjaga kebersihan alat reproduksi dengan membasuh alat kelamin dengan bersih sehabis kencing, celana dalam minimal diganti 1 kali sehari, hindari seks bebas. Bagi perempuan jika mengalami menstruasi agar sering-sering mengganti pembalut, paling tidak 2-3 kali sehari, mengonsumsi makanan bergizi, dan lain-lain. Dari artikel yang sudah dibaca di atas, faktor apa yang menyebabkan kasus HIV bisa meningkat penyebarannya, dan apa yang harus dilakukan agar terhindar dari virus HIV. Faktor yang menyebabkan kasus HIV meningkat penyebarannya adalah bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual, serta tidak menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari virus HIV adalah melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Baik, sekian hasil diskusi kami. Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum ada yang mau bertanya, tolong ya yang HP-nya masih mode bunyi ya, silakan di silent dulu supaya tidak mengganggu. Silakan, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok berapa yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan kelompok 5 berdiri. Rizky. Jika kita bertemu dengan penderita AIDS, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, jika kita bertemu dengan penderita AIDS, maka sebisa mungkin hindari kontak secara langsung agar kecil kemungkinan untuk bisa tertular. Sudah jelas kelompok 5? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, silakan duduk. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 4, silakan maju ke depan. Ayo maju semua. Tidak ada yang tidak boleh maju. Harus semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan artikel yang sudah kita baca tadi, masalah yang teridentifikasi adalah penyebaran virus HIV yang meningkat. Adapun perumusan masalahnya adalah apa yang harus dilakukan agar terhindar dari virus HIV. Dan hipotesanya adalah menghindari narkoba, menghindari kontak langsung dengan penderita HIV. Di LKPD sudah tersedia gambar penyakit yang berdampak pada kesehatan reproduksi manusia. 1. Penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. 2. AIDS. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. 3. Penyakit herpes. Herpes adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan munculnya lenting atau lepuhan berwarna kemerahan pada kulit, bibir, serta mulut. Simplex genitalis. Simplex virus HSV. HSV dapat menular melalui kontak seksual dengan seorang yang terinfeksi. Infeksi HIV dapat menyebabkan rasa nyeri, gatal, dan luka pada daerah genital penderitanya. 4. Keputihan. Kurang menjaga kebersihan vagina, memakai pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis atau bukan katun, sehingga berkeringat pada memudahkan timbulnya jamur. Terlalu sering mengenakan pakaian yang ketat, membilas vagina dari arah anus ke arah depan vagina. 5. Sifilis atau raja singa. Sifilis yang dikenal juga sebutan raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga bisa ditularkan pada anak-anak dari orang tua. Dari hasil analisis, beberapa gambar penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Menghindari seks bebas, menjaga kebersihan reproduksi, dan lain-lain. Dari artikel yang sudah dibaca di atas, faktor apa yang menyebabkan kasus HIV bisa meningkat penyebarannya? Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari virus HIV? Faktor yang menyebabkan kasus HIV meningkat penyebarannya adalah transfusi darah, jarum suntik bersama, bekerja pada fasilitas atau layanan kesehatan, transplantasi organ. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari virus HIV adalah melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan lain-lain. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan dari kelompok 2 mau menanggapi atau bertanya. Bertanya. Ya, silakan bertanya. Jika ibu hamil adalah penderita HIV, apakah bayi yang dikandungnya juga bisa terkena HIV? Menurut saya, sangat besar kemungkinan bayinya juga bisa mengidap penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV jika ibu bayi tersebut adalah penderita HIV. Sudah jelas kelompok 2? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan, boleh duduk. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, silakan ditutup saja kelompok 4. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak. Ya, sudah ya. Oke, sekarang giliran ibu guru memberikan penguatan. Perhatikan layar. Nah, di layar di situ terlihat beberapa macam penyakit yang bisa mengganggu sistem reproduksi manusia. Bisa berupa penyakit gonore, AIDS, penyakit herpes, keputihan, sampai sifilis atau yang disebut dengan raja singa. Untuk penyakit gonore, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae namanya. Gejalanya bagaimana? Yaitu rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, itu terjadi pada laki-laki. Sedangkan
sedangkan pada wanita itu kayak keputihan berwarna kuning hijau. Ya, penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga berbagai macam penyakit bisa masuk ke dalam tubuh. Ibarat sistem kekebalan tubuh kita itu adalah tameng. Ya. Jadi kalau seandainya pertahanan kalian sudah lemah, otomatis kan musuh bisa masuk kapan saja, semau-maunya, sehingga menyebabkan tubuh kita semakin lemah dan bisa berakibat pada kematian. Penyakit AIDS ini dikatakan sebagai penyakit kutukan karena pola gaya hidup kita yang sangat bebas, ya, tidak tahu namanya norma aturan agama, sehingga bisa terkena penyakit AIDS ini. Makanya kalian jangan coba-coba yang namanya seks bebas ya, terutama yang laki ya. Kemudian penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus juga. Nama virusnya virus herpes simplex tipe 2. Ini menyerang kulit di daerah genitalis luar, ya, daerah kelamin kalian itu diserang, bagian anus dan bagian vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lekuk kecil, selanjutnya lekuk menjadi pecah dan menimbulkan luka. Kemudian keputihan. Apakah keputihan itu hanya terjadi pada perempuan atau laki-laki juga bisa? Hanya perempuan. Jadi keputihan itu hanya terjadi pada perempuan, tidak terjadi pada laki-laki. Nah, normal saja jika perempuan mengalami keputihan. Bahkan pada saat sebelum kalian menstruasi, kalian juga bisa mengalami keputihan dulu, ya. Nah, yang tidak normalnya bagaimana? Apabila sudah mengeluarkan bau tak sedap dan menimbulkan rasa gatal. Nah, itu yang tidak normal. Itu bisa disebabkan oleh jamur. Jadi keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans namanya. Ada juga campur tangan bakteri yang jahat bisa di situ selain ada jamur sehingga menyebabkan rasa gatal, ya, dan bau tak sedap. Nah, sifilis atau raja singa ini penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum namanya. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Kemudian penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut seperti yang terlihat pada gambar itu, sekitar daerah mulutnya itu, bintik-bintik merah begitu, ya. Nah, agar terhindar dari segala macam penyakit ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan ke layar. Yang pertama, upaya yang harus dilakukan, menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Gunanya untuk apa? Menyerang keringat. Ya, kan mudah sekali menyerang. Ya. Jadi carilah celana dalam yang berbahan katun. Kemudian biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi kalian. Jangan asal begini-begini saja ya. Tapi benar-benar dibersihkan sebersih mungkin supaya tidak ada bakteri dan jamur yang berkembang biak. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari atau minimal 1 kali sehari. Kemudian memotong rambut yang ada daerah organ reproduksi kalian, ya, jangan dipelihara, ya, jangan sampai gondrong. Ya. Silahkan dipotong sependek mungkin, ya, apalagi yang perempuan karena di situ wilayahnya lembab, jadi agar tidak ada jamur dan bakteri yang berkembang biak, ya dipotong, ya. Kemudian bagi kamu yang perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, sebaiknya pembalutnya itu diganti 2-3 jam sekali ya, atau kalau kita bahasakan bisa sampai 3-4 kali sehari diganti, ya, pembalutnya. Apalagi kalau lagi banyak-banyaknya keluar darah, ya. Kemudian bagi kamu, sudah ya, bagi kamu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Dan yang terpenting adalah hindari seks. Itu yang terpenting ya, terutama yang perempuan, jaga kehormatannya ya. Nah, mengenai hasil diskusi kali tadi ya, Ibu Guru perjelas faktor apa saja yang menyebabkan kasus HIV itu bisa meningkat penyebarannya seperti yang dibahas di artikel tadi. Yang pertama bisa disebabkan oleh seks bebas atau pergaulan bebas.
berbagi penggunaan jarum suntik, apalagi yang suka pakai narkoba. Itu kan ada yang jenis narkoba pakai jarum suntik gitu ya. Apabila si pengkonsumsi A itu pengidap HIV, kemudian kalian pakai bekasnya dia, ya otomatis kamu terinfeksi, bisa ikut terinfeksi ya. Kemudian transfusi darah dari penderita HIV. Kemudian upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari virus HIV adalah hindari pergaulan bebas atau seks bebas, hindari narkoba, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Jadi jangan kalian pinjam sabunnya, kamu ganti satu sabun berdua, berempat, berenam, ya, jangan. Kemudian handuk juga jangan satu handuk berempat ya. Jangan berbagi handuk, itu kan masalah pribadi ya, supaya tidak ada penyakit yang bisa menular ke kalian. Sunat pada pria ya, karena dengan sunat bisa membantu mengurangi resiko tertular HIV. Melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV/AIDS kepada masyarakat. Kalau kalian punya wawasan mengenai penyakit ini, kalian bisa berbagi wawasan pengetahuan mengenai penyakit ini ya, supaya resiko penyebarannya menurun atau bahkan tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita beralih ke membuat kesimpulan hasil diskusi. Silakan. Kelompok berapa yang mau membacakan kesimpulan hasil diskusinya? Kelompok 2, silakan dibaca. Dari hasil diskusi yang kami lakukan bersama anggota kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa virus HIV adalah virus yang sangat berbahaya karena menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat menyebar apabila membiasakan diri hidup dalam pergaulan bebas, mengonsumsi narkoba, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari virus HIV adalah dengan menghindari memakai narkoba, hindari pergaulan bebas atau seks bebas, dan hal-hal lain seperti yang sudah dipaparkan tadi. Itu kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 2. Ada lagi yang mau membacakan? Silakan kelompok 5. Rizky, jangan mengantuk ya Rizky, harus semangat ya. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyakit reproduksi ialah penyakit yang menyerang alat atau organ vital. Penyakit yang menyerang reproduksi ini penyebabnya banyak berbagai macam. Contohnya AIDS, merupakan kondisi ketika kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Oleh karena itu, kita harus menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga organ reproduksi. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau membacakan? Kelompok 4. Silakan kasih mic-nya ke kelompok 4. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa virus HIV adalah virus yang sangat berbahaya dan menakutkan karena bisa berujung pada kematian bagi penderita. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh hingga tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit lainnya. Kita bisa terjangkit virus ini apabila suka seks bebas sebagai jarum suntik dengan penderita HIV. Bisa juga melalui transfusi darah apabila melakukan transfusi darah dengan penderita HIV. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari virus HIV adalah dengan menghindari narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 4. Tidak ada? Oh, tidak ada. Oh, kelompok 3 ya, silakan bacakan hasil diskusinya ya, kesimpulannya. Oh ya. Dari hasil diskusi yang kami lakukan terkait permasalahan tentang penyakit AIDS, maka dapat menyimpulkan bahwa penyakit AIDS adalah penyakit mematikan karena penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga penderita penyakit ini mudah sekali tertular penyakit lain dan berdampak pada kematian. Penyakit AIDS bisa meningkat penyebarannya karena suka seks bebas, mengonsumsi narkoba, transfusi darah dengan perindah AIDS, penderita AIDS, dan lain-lain. Agar terhindar dari penyakit ini, maka kita hendaknya menjauhi seks bebas,
menghindari penggunaan jarum suntik bersama, narkoba, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 3. Beralih ke kesimpulan secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kelompok berapa yang mau membacakan kesimpulan secara keseluruhannya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu ya. Yang tadi duluan angkat tangan. Dari hasil yang telah kami diskusikan, kesimpulan secara menyeluruh bahwa penyakit bisa terjadi ke siapa saja, tidak memandang usia, tua maupun muda bisa saja terjangkit. Karena itu kita harus sangat menjaga kebersihan, terutama kebersihan pada alat reproduksi. Salah satunya bagi perempuan dengan cara mengganti pakaian dalam setidaknya 1-2 kali dalam sehari, dan menggunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat agar alat reproduksi tidak lembab. Karena jika alat reproduksi terus-terusan lembab, akan menyebabkan banyaknya bakteri dan jamur dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Hanya itu? Ya, sudah selesai ya kesimpulan dari kelompok 1 secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan lagi. Kesimpulan secara keseluruhan terkait penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya adalah pada sistem reproduksi. Adapun contoh-contohnya seperti penyakit gonore, AIDS, penyakit herpes simplex genitalis, sifilis, dan lain-lain. Maka dari itu, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, terdapat beberapa upaya pencegahannya seperti menjaga kebersihan alat reproduksi, mengonsumsi makanan bergizi, berhitan bagi laki-laki, menjaga pola hidup sehat, hindari seks bebas, gonta-ganti pasangan seks, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 3 secara keseluruhan ya. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, setelah kita membahas mengenai berbagai macam penyakit dan upaya pencegahannya, maka dapat kita simpulkan sistem reproduksi manusia bisa saja terganggu atau terkena suatu penyakit seperti ada AIDS, gonore, putihan, ya, sifilis, herpes, dan lain-lain apabila kita tidak menerapkan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, agar terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi, maka hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, hindari pergaulan bebas, hindari narkoba juga ya, jangan penasaran. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap kali selesai buang air kecil. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi. Jangan biasakan biar Oke, kita ulang ya. Untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sistem reproduksi manusia bisa saja terganggu atau terkena suatu penyakit seperti AIDS, gonore, keputihan, sifilis, herpes, dan lain-lain apabila kita tidak menerapkan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, agar terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi, maka hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, hindari pergaulan bebas atau yang disebut dengan seks bebas. Hindari narkoba ya. Jangan kalian penasaran. Kemudian biasakan membilas organ reproduksi dengan bersih selesai buang air kecil maupun buang air besar ya. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari atau minimal sekali sehari. Kemudian memotong rambut di daerah organ reproduksi kalian ya, daerah kelamin kalian jangan dipelihara, apalagi dikasih gondrong ya. Jangan biarkan dia menggondrong ya. Kemudian rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur ya. Itu mengenai kesimpulan kita dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan
sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan post test. Tapi sebelum kita mulai post test, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 4 dan kelompok 5. Dan diatur tempat duduknya seperti semula karena kita akan tes. Buku paketnya tolong juga dikumpulkan. Dah? Oke. Ini bangkunya. Ini satu. Dika, bangkunya itu. Oh, udah. Oh ya. Diatur, disejajarkan. Bangku mejanya diluruskan dulu. Kalau sudah lurus semua, silakan keluarkan HP-nya. Aktifkan paket datanya, kemudian dibuka link yang tadi. Silahkan. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikirim jawabannya. Ada yang sudah ngirim? HP-nya di silent dulu. Yang belum ngirim silakan dikirim. Sudah semua? Sudah. Ya. Ibu guru perhatikan di sini semuanya tuntas ya. Apa ucapannya kalau semuanya tuntas? Ya. Alhamdulillah. Berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke. Karena kalian sudah post test dan semuanya tuntas, Ibu guru mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Atau sedih? Mana suaranya? Apakah kalian sudah senang? Senang. Kalau kalian memang senang, silakan berikan tanda seperti ini. Bonus ya. Oke, terima kasih atas perasaan sarangionya. Karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, jadi karena tidak ada remedial di sini, karena semuanya tuntas. Dan untuk yang tuntas,
materi pengayaannya adalah mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun tugasnya kalian adalah tetap membuat rangkuman mengenai materi kita ini ya. Jangan lupa buat rangkuman. Dan ingat, yang tuntas materi pengayaannya adalah mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Bisa difahami? Bisa. Diingat ya? Oke. Karena ini sudah berakhir pelajaran kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Tadi kita sudah berdoa, kita akhiri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak semuanya. Boleh pulang.